Halo, masih bersama dengan saya Lala. Nah, di ulasan kali ini saya akan mengulas tentang rambu-rambu telemedicine. Mungkin beberapa dari rekan-rekan sekalian itu pernah menggunakan jasa konsultasi dokter via online. Terlebih saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19 yang membuat gerak kita semakin terbatas, apalagi untuk pergi ke rumah sakit atau klinik, bahkan untuk sekedar berkonsultasi dengan dokter. Nah, tahukah rekan-rekan jika layanan tersebut juga dikenal dengan istilah telemedicine dan apa saja sih rambu-rambunya dalam menyediakan jasa telemedicine ini sendiri? Telemedicine adalah uh, pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit, dan cedera. Penelitian dan evaluasi juga dan pendidikan berkelanjutan dari penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan juga masyarakat. Nah, ini diatur di pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 20 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pelayanan telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan. Permenkes 20 tahun 2019. Pelayanan telemedicine ini sendiri dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki surat izin praktik di fasilitas pelayanan kesehatan, Fasiankes. Jenis Fasiankes sendiri diatur dalam pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau PP 47 Tahun 2016. Nah, telemedicine sendiri juga dapat diartikan sebagai pemberian pelayanan kedokteran jarak jauh oleh dokter dan dokter gigi dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan juga masyarakat. Pada intinya ini sama seperti pengertian yang tadi sudah saya sebutkan, hanya saja ini diatur secara khusus kembali pada Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 74 Tahun 2020 tentang kewenangan klinis dan praktik kedokteran melalui telemedicine pada masa pandemi coronavirus disease tahun 2019 atau COVID-19 di Indonesia. Nah, yang dimaksud dokter dan dokter gigi ini yang melaksanakan praktik kedokteran melalui telemedicine ini dilarang untuk melakukan yang pertama telekonsultasi antara tenaga medis dengan pasien secara langsung tanpa melalui fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasiankes. Yang kedua, memberikan penjelasan yang tidak jujur, tidak etis, dan tidak memadai kepada pasien atau keluarganya. Kemudian yang ketiga, dilarang untuk melakukan diagnosis dan tata laksana di luar kompetensinya. Kemudian dilarang juga untuk meminta pemeriksaan penunjang yang tidak relevan. Yang kelima, dilarang untuk melakukan tindakan tercela, tindakan intimidasi, atau tindakan kekerasan terhadap pasien dalam penyelenggaraan praktik kedokteran. Kemudian yang keenam, dilarang untuk melakukan tindakan invasif melalui telekonsultasi. Yang ketujuh, dilarang untuk menarik biaya di luar tarif yang sudah ditetapkan oleh Fasiankes. Dan atau yang terakhir, dilarang memberikan surat keterangan sehat karena tidak dilakukan pemeriksaan secara langsung, seperti itu. Nah, pelayanan telemedicine yang dilakukan antara dokter dengan pasien dan atau antara dokter dengan dokter lain, dokter yang memberi pelayanan telemedicine kepada pasien ini bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan yang diberikannya, termasuk menjamin keamanan data pasien yang mengakses pelayanan telemedicine. Penyelenggaraan pelayanan telemedicine antara dokter dengan dokter lain diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diatur di angka 3 Surat Edaran Menteri Kesehatan nomor HK 0201 Menkes /303 tahun 2020 dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di Indonesia.
Sekian pembahasan saya terkait telemedicine ini. Semoga setelah adanya ulasan ini rekan-rekan sekalian semakin ngerti hukum dan terima kasih. Sampai jumpa di ulasan selanjutnya.